biar oke. Hmm. Baik teman-teman. Jadi sekarang itu kan sedang memasuki era disrupsi ya. Gampangnya era digital ya. Bahkan sebetulnya sekarang sudah mau nyambung ke era 5.0 ya. Kalau era disrupsi kan 4.0. Ini udah lama ya. Jadi di era ini kemarin saya sampaikan pada teman-teman kita yang baru selesai itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi di era digital ini semuanya dalam aspek kehidupan itu sudah melakukan hal ini. Jadi, nah, kenapa penting saya sampaikan kepada teman-teman? Jadi era disrupsi ini identik dengan teknologi digital ya, yang memicu inovasi di ranah bisnis dan industri secara keseluruhan. Kenapa ini penting disampaikan? Selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang junior maupun yang sudah senior. Karena ini sedang terjadi. Jadi memaksa kita, perilaku kita itu, hubungan sosial kita itu, kalau tidak mengikuti tren, ya itu lambat laun akan ketinggalan. Bahkan langsung akan ketinggalan. Tidak sesuai dengan tren saat ini. Kalau di dunia usaha, ya itu terkait dengan persaingan. Ya. Jadi industri bermunculan berpengaruh besar pada dunia. Contoh konkret di Jepang ya, itu selalu menjadi penggagas. Di Jepang, di Tokyo sudah lama ada smart city gitu ya. Di kita juga di Jakarta ya ada smart city. Maksudnya jadi akses-akses informasi khususnya transportasi setiap kita melangkah ke lokasi manapun selalu terhubung dengan tempat tinggal kita. Kalau misalnya mau pergi ke suatu lokasi wilayah A, kalau mau pulang ke rumah itu sudah bisa langsung klik gitu ya. Saya mau pulang ada yang nganter gitu, ada fasilitasi untuk bisa sampai ke rumah. Sehingga itu memudahkan masyarakat untuk bisa berkomunikasi atau melakukan bepergian kemanapun dan mengakses informasi pun apapun yang diperlukan oleh warganya. Jadi kalau di Jepang, di Tokyo ya sudah banyak dan di daerah-daerah lain. Di kita sebetulnya di DKI sudah ada ya. Nah, kebetulan kalau misalkan teman-teman kalau ingin berinovasi, jangan dulu smart city lah ya. Kita masih pemula, misalkan minimal pola pikir kita itu sudah ada ke sana. Kenapa tidak kita bikin village, smart village gitu ya. Kita bikin smart village, distrik smart atau smart district gitu. Jangan dulu ke level kota gitu ya. Jadi di level desa, di level lurah, di level kecamatan, dan itu pun tidak semua lokasi, kita sampling saja di mana-mana. Minimal ada aspek komunikasi, ada aspek yang bisa diintegrasikan untuk membantu masyarakat di seputar kita dalam melakukan transaksi bisnis, misalkan gitu ya. Jadi kenapa penting saya sampaikan, ini minimal kita paham lebih awal lah ya. Meskipun sebetulnya itu relatif. Ada juga di antara teman kita mungkin yang sudah lebih paham daripada kebanyakan orang. Itu alhamdulillah. Tapi barangkali ada yang masih belum ya, masih dalam proses, bahkan baru dengar gitu. Saya kira kalau baru dengar itu mustahil lah ya. Sekarang anak kecil saja sudah begitu paham gitu ya. Setiap saat pegang handphone. Nah, kita beda lagi pendekatannya kalau kita pegang Android itu berpikirnya inovasi, berpikir kreativitas gitu ya. Jadi disrupsi digital dan teknologi ini sebetulnya sudah lama digagas ya. Dalam buku The Innovator's Dilemma itu karya Clayton ya, sudah lama. Jadi silakan teman-teman coba browsing ya bagaimana itu ceritanya di sini. Sebetulnya di buku itu bercerita tentang era digital dan teknologi ya.
Jadi suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar. Jadi nanti pandangan serta perilaku masyarakat itu terhadap pasar, industri, dan budaya itu dan berbagai proses di dalamnya itu selalu dihantui oleh itu gitu. Dalam peri kehidupannya tuh ingatnya di situ aja. Jadi setiap aktivitas itu ingin dilakukan secara digital ya. Jadi selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya. Jadi lagi-lagi itu peran kreativitas, peran inovasi ya. Jadi semakin berkembang terus, kita juga mungkin pernah paham ya. Jadi setiap aplikasi, setiap Android itu paling lama 3 bulan sudah ada versi barunya ya. Itu sudah sangat kelihatan ya. Jadi disruptive innovation itu suatu perkembangan baru karena adanya inovasi ya, yang mengubah bagaimana caranya, bagaimana struktur serta fungsi bisnis dan industri itu berkembang ya. Dan tidak hanya di struktur bisnis sebetulnya ya, sekarang di lembaga pemerintahan pun itu seperti itu. Karena khawatir ya untuk melayani masyarakat, kalau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi ya akan ketinggalan ya. Jadi memang era ini memaksa masyarakat mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Jadi perilaku-perilaku kita itu memang perlu sesuai dengan perkembangan. Jika tidak menyesuaikan ya alamat ketinggalan terus gitu ya. Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa yang memang mutlak diperlukan uh, inovasinya, kreativitasnya minimal untuk pengembangan diri dulu ya. Kita lebih cepat maju dalam pola pikir ya. Kemudian nanti diaplikasikan secara motorik dengan kreativitas, dengan inovasi sehingga mewujudkan sesuatu yang punya manfaat bagi diri kita sendiri juga bagi masyarakat secara luas. Nah, bagaimana cara menghadapi era saat ini? Ya, ini saya tekankan ini terkait dengan personal branding. Bagaimana pola pikir kita supaya punya kecenderungan tingkat adaptasinya itu cepat ya dengan perkembangan lingkungan. Tiada lain adalah kita wajib meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM ya. SDM secara umum, kita lihat aja diri sendiri. Bagaimana cara mengukur kualitas diri gitu ya. Bagaimana cara membandingkan saya dengan yang lain. Bagaimana membandingkan aku dengan yang lain. Apakah kita di bawah yang lain? Apakah kita sejajar dengan yang lain? Apakah kita lebih unggul dari yang lain? Jadi tolok ukurnya di situ. Yang bisa menjawab adalah diri sendiri ya. Jadi dalam hidup kita terus dinamis sehingga kita terus introspeksi apakah kita sudah sejajar dengan yang lain minimal, apakah kita sudah lebih dari yang lain itu ya. Diukurnya dari prestasi. Kalau kemampuan kita sejajar dengan yang lain, saya pikir itu belum ya, kalau kacamata saya belum punya prestasi. Prestasi itu harus lebih dari yang lain. Orang lain tidak bisa, saya bisa. Nah, itulah prestasi kalau menurut ukuran saya pribadi ya. Nah, ini menghadapi era disrupsi ini memang transformasi ke arah digital ya. Semuanya serba digital. Nggak apa-apa, kita kecanduan digital, tapi memang untuk hal-hal menuju ke arah yang lebih baik ya, positif gitu, bukan hal-hal yang macam-macam yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi kreativitas kita dituntut supaya berinovasi memanfaatkan teknologi terkini. Nah, ini dampaknya ya. Saya kira ini semuanya sudah clear ya, paham pastilah ya. Jadi membawa berbagai kemudahan dengan digital itu ya. Meskipun bagaimana suka atau tidak suka, banyak aspek positif dengan menggunakan teknologi digital. Ya.
kemudian dari aspek bisnis ya. Jadi memang persaingan menjadi semakin ketat dan nyata untuk dihadapi ya. Karena memang proses promosi, proses pelayanan langsung sampai kepada masyarakat sasaran ya. Tinggal kita bagaimana menciptakan suatu produk yang memang diminati oleh masyarakat. Nah, bagi yang cepat beradaptasi ya dengan hal-hal baru itu jelas akan diuntungkan ya dengan teknologi ini. Jadi disrupsi ini mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan model bisnis yang sebelumnya konvensional menuju modern. Nah ini, jadi seperti itu ya. Kalau memang kita tidak mau berinovasi, tidak mau menyesuaikan dengan kondisi real sekarang, itu jelas akan ketinggalan. Nah, sekarang beralih ke masalah produk ya. Sudah sekian kali saya sampaikan memang asumsi pasar kita sudah ada. Pasar kan banyak ya. Masyarakat kita banyak yang memerlukan hasil produk kita. Jadi setelah pasar tersedia potensinya, kita harus merespon dengan produk yang kita hasilkan itu ya harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Konsepnya seperti itu. Jadi kita memang harus betul-betul mempersiapkan diri menuju ke arah produk yang sesuai dengan yang diminati pasar. Nah, bagaimana disrupsi digital teknologi dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia? Sudah tidak bisa dipungkiri ya, kita sudah lihat sendiri. Di bidang kesehatan ya, kan kalau kita mau vaksin aja itu sudah pakai digital ya registrasinya. Ingin tahu si A, si B sudah divaksin, ada peduli lindungi. Ini sudah kelihatan. Kemudian di aspek keuangan ya. Aspek keuangan, di bidang keuangan, kalau di lembaga pemerintah maupun swasta, jika ingin mencairkan dana atau transaksi apapun, itu sudah trennya digital. Kadang-kadang kita tidak terlalu banyak membawa uang ya kalau mau kemana-mana. Asal ada ATM, ada apa, kita bisa enak. Kecuali kalau mau ke hutan ya. Ke hutan kita cari dulu fasilitas untuk membawa itu. Nah, kemudian dari teknologi digital pada customer service ya, layanan pelanggan ya. Kita kalau masuk ke suatu lembaga bisnis maupun pemerintahan, begitu datang ke FO, ditanya KTP, dientrikan ke aplikasi, langsung klik ada feedback ke handphone kita ya. Antrian Bapak nomor sekian, ditunggu sekian menit, nah gitu ya. Nanti tiba-tiba ada yang masuk lagi data bahwa saudara silakan masuk menghubungi si A, si B. Itu sudah terjadi ya sekarang. Kemudian di bidang pendidikan ya, mungkin teman-teman kalau ingin melihat nilai ya, sudah bisa langsung membuka websitenya kampus ya, bisa melihat kondisi kita ya, termasuk biodata kita, biodata dosen, kemudian akreditasi lembaga kita gitu ya. Nah, teman-teman mungkin wajib tahu ya tingkat akreditasi FISIP Unpari itu di B ya kualitasnya. Alhamdulillah itu kan bisa diakui ya kalau misalkan kita sudah lulus bisa melamar ke pemerintah, ke swasta. Jadi pemerintah itu rata-rata bisa menerima lamaran kita itu minimal akreditasi lembaganya itu B ya. Kalau C sudah tidak lagi. Makanya kemarin saya juga ngobrol ya di kampus pas dilihat sebelum diskusi udah ketahuan banget, udah ketahuan duluan bahwa di PSIP ini masuk di kategori B ya. Yang masih C itu sastra Inggris sama ketahanan pangan ya di Unpari itu. Nah, ini mungkin perlu diberi masukan supaya tingkat akreditasinya itu minimal B ya. Cuma di kita belum ada yang A. Ini lagi proses menuju ke A ya. Itu dikaitkan dengan jumlah dosen dan sarana prasarana biasanya ya.
Jadi semakin banyak mahasiswa, diperlukan semakin banyak dosen yang sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian disrupsi teknologi digital di bidang retail ya, ini untuk bisnis ya. Jadi retail ini sudah semuanya online ya, terhubung dengan satu induk retail ya. Mungkin ke depan Alfamart, Indomart itu mungkin tidak perlu lagi ada sarana prasarananya yang tokonya gitu ya. Kalau ke depan mungkin ada sesuatu yang regulasi dari pemerintah kita itu berubah, nanti semuanya bisa digital ya. Yang perlu hanya orang dan gudangnya saja mungkin ya. Tempat-tempat showroom itu mungkin tidak sangat diperlukan lagi, jadi tidak terlalu diperlukan lagi. Nah, itu ya yang paling utama. Nah, kita lihat ya ke kondisi Jawa Barat ya. Teman-teman kira-kira masuk di generasi mana nih? Di generasi Z atau milenial kelahirannya? Kita lihat di sini ya. Kalau misalkan teman-teman masuk di generasi Z ya di sini, berarti teman-teman itu memang di Jawa Barat ini mayoritas di sini nih. Jadi 26,86% itu generasi Z. Artinya berarti persaingan teman-teman itu sangat ketat. Mayoritas teman-teman ada di sini. Jadi di Jawa Barat ya masih pada muda-muda. Seimbang sebetulnya relatif masih di poin 26 dengan milenial. Jadi ini bonus demografi yang sangat besar ya di Jawa Barat potensinya. Makanya perlu dirangsang generasi milenial dan generasi Z ini supaya lebih produktif dari berbagai hal ya, terutama kualitas pendidikan, kualitas hasil lulusan, bisa bersaing di lokal, apalagi bisa bersaing di luar ya. Kenapa ini penting? Jadi teman-teman perlu melihat kondisi demografi yang ada di provinsi lain ya. Cek misalkan Jawa Tengah, cek Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat sudah padat, cek DKI misalkan. Ada peluang enggak bisa berkarir di luar provinsi Jabar? Nah itu maksud saya ya. Jadi kita perlu memikirkan ini ya. Pak Ridwan Kamil kenapa waktu itu bisa menang di Pilkada Jawa Barat? Karena beliau sangat konsen terhadap aspek demografi ini. Sehingga pendekatannya ke kaum milenial itu sangat erat ya. Itu dia mendekat ke sini, ke kaum-kaum milenial yang memang sudah memiliki hak pilih ya. Beliau ke sini sampai sekarang juga masih pendekatannya ke generasi ini. Sehingga diminati, digemari ya oleh teman-teman kita gitu. Nah, ini saya kira masalah disparitas harga ya, ini untuk bisnis. Jadi dengan digital itu bisa langsung dari sini ke sini ya. Meskipun ada juga tengkulak, mafia pasar. Nah, ini bisa diantisipasi dengan teknologi digital, tidak perlu lagi ada tengkulak ya. Tidak perlu lagi ada rentenir misalkan. Modal untuk keperluan modal bisa kerjasama dengan BUMDes, bisa dengan perbankan gitu ya. Di desa ada desa digital ya. Nah, jadi promosinya pun melalui IT. Jadi dari produsen ini hanya dimisahkan petani ya, tidak mutlak petani, siapapun ya produsen itu bisa langsung aksesnya ke masyarakat ya. Yang awalnya secara konvensional kan produknya misalkan ditampung dulu oleh off-taker, oleh penampung. Ini identik dengan ini kan, dengan tengkulak. Tapi kita itu bisa langsung ke sini. Dari off-taker biasanya ke pasar dulu, dari pasar ke warung-warung yang di perumahan, gitu, baru ke konsumen. Dengan era disrupsi ini kan bisa langsung ke sini ya. Itu maksudnya. Nah, ini konsep petani milenial, silakan dipelajari. Nanti filenya akan saya berikan ke ketua kelas ya. Nah, ini kan kita udah belajar ini ya. Kemarin saya kasih juga teman-teman apa yang yudisium itu saya kasih. Karena untuk bekal mereka minimal lah ada informasi gitu ya dari kita. Nah, itu hal-hal yang
diamanati oleh Ibu Dekan kemarin ya, pada saat pembekalan pada senior kita yang baru lulus ya. Nanti tanggal 19 kan mau ini, mau apa? Mau wisuda ya. Wisudaan, Pak. Tanggal berapa? Oh, sebentar. Untuk tanggalnya tanggal 19 kalau nggak salah. Kenapa barusan ini? Baik, teman-teman sekalian ya, itu sedikit informasi mengenai eh, kemarin ya, minggu kemarin. Nah, sekarang saya dan mungkin teman-teman ingin mendengarkan hasil karya teman-teman yang sudah dilakukan di minggu kemarin dan hari-hari berikutnya. Saya persilahkan, kalau lihat ini kan sebentar ya. Kalau lihat kalender, nah sekarang yang maju biar sistematis ya. Kelompok satu saja dulu ya. Meskipun kelompok-kelompok lain saya yakin ini udah siap semuanya. Nah, kita akan coba dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok satu. Saya persilakan ya. Saya akan mendengarkan sama-sama dengan teman-teman. Itu untuk kelompok berapa, Pak? Kelompok satu. Sekarang kelompok satu aja ya, biar sistematis. Siap belum? Kelompok satu sudah siap? Insya Allah siap Bapak, tapi ada satu rekan saya, Safa, belum masuk Zoom ya. Apa-apa yang siap aja dulu, mudah-mudahan nanti masuk ya, sedang berlangsung misalkan bisa masuk. Mudah-mudahan. Ini udah banyak nih, udah 22, alhamdulillah ya, tinggal 3 orang lagi. Siapa yang mau jadi moderator biar saya jadikan CO host? Abdul. Izin bertanya, Bapak, untuk hari ini satu kelompok saja atau bagaimana? Mohon maaf Bapak, itu ke-mute. Ya, kita lihat waktu. Kalau saya targetkan, karena kemarin, minggu kemarin tidak ada yang menyajikan, harapannya sih saat ini bisa 2 kelompok. Tapi kita lihat ya perkembangannya. Kalau misalkan diskusinya seru, bagus, itu kan mungkin saja hanya 1 kelompok. Jadi tergantung situasinya ya. Harapan saya sih bisa 2 kelompok, sehingga kelompok berikutnya bisa siap-siap gitu ya. Bisa targetnya 2 kelompok di pertemuan ini. Supaya jangan terlalu ketinggalan ya. Jadi kelas tadi malam itu sudah 2 kelompok dengan minggu kemarin. Kelas ini kan belum dengan teman-teman yang lainnya. Enggak.
Assalamualaikum kepada rekan Salma ya, kelompok 1 mohon di share screen. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi juga teman-teman. Perkenalkan saya Azahra Cahyawalansari sebagai moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini kami akan memaparkan materi tentang ruang lingkup kewirausahaan dalam bisnis kecil, bagaimana memulai bisnis kecil, dan juga pengembangan bisnis kecil. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Tri Julia Sari, Salma Fadila, Santri Putri Nabila, lalu Salfa Sabila Rustam, dan juga teman kita yang sudah berpulang minggu kemarin ya, almarhumah Mila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita paparkan materi pertama kita, yaitu ruang lingkup kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Latri. Kepada Latri, dipersilahkan. Ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai dan kemampuan dari perilaku-perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Adapun menurut Thomas W. Zimmer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu proses disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dari inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dikesimpulkan bahwa kewirausahaan adalah jadi kesimpulannya menurut kelompok kami, kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau sebuah usaha gitu ya, yang dikelola oleh si wirausahaan gitu. Siapa sih si wirausahawan? Yaitu orang yang melakukan wirausaha gitu. Jadi individu yang menciptakan bisnis sendiri gitu ya, yang menanggung sebagian besar dari sebagian besar resiko dan juga yang menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya gitu. Boleh di next.
Selanjutnya yaitu ada bisnis kecil. Bisnis kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja yang kurang dari 50 orang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1945, kategori bisnis kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan paling banyak yaitu 1 miliar ya, milik warga negara Indonesia. Bukan afiliasi badan usaha lain, yaitu berdiri sendiri dan berbentuk usaha perorangan, badan usaha dan koperasi. Afiliasi di sini, afiliasi yaitu hubungan antara anggota maupun cabang gitu, yaitu bentuk kerjasama perusahaan di Indonesia dengan perusahaan asing di luar negeri gitu ya. Selanjutnya yaitu Financial Accounting Standard. Menurut Financial Accounting Standard Board mendefinisikan bisnis kecil adalah sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan pendapatan total kurang dari 5 juta rupiah USD. 5 juta. Perusahaan itu umumnya yang pertama, jadi bisnis kecil itu memiliki ciri-ciri umum gitu ya. Kayak di sini ada dikelola oleh pemilik sendiri gitu. Pemilik sendiri yaitu misalkan di supply industri, terus manufacturing-nya, distribution-nya sampai barang sampai ke customer-nya itu dikelola oleh diri sendiri gitu. Yang kedua yaitu memiliki struktur modal yang sederhana. Jadi hanya sendiri atas saham dan tidak memiliki efek dilusi yang potensial gitu. Jadi semua struktur modalnya itu dimiliki oleh diri sendiri gitu. Jadi struktur modalnya itu sederhana gitu. Yang selanjutnya yaitu jarang terjadi pemindahan hak pemilik. Sudah jelas ya, jadi bisnis kecil dikelola oleh diri sendiri, dimiliki oleh sendiri, dan pastinya jarang terjadi gitu pemindahan hak kepemilikan gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya memulai bisnis kecil. Yang pertama melakukan riset, membuat rencana keuangan, menentukan struktur bisnis, pilih dan ajukan nama bisnis, peroleh izin usaha, menentukan sistem keuangannya, tentukan lokasi bisnis, mempersiapkan tim, mempromosikan bisnis. Selanjutnya, peranan kewirausahaan dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran. Pendekatan dalam meningkatkan pemasaran produk tentu harus menciptakan standar mutu nasional yang spesifik bagi produk-produk bisnis kecil seperti dalam hal produk makanan. Penerapan strategi itu bagaimana agar konsumen bisa puas, tidak semata-mata kenyang, dan bagaimana membuat konsumen ketagihan dan akhirnya menjadi pelanggan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi. Mutu produk bisnis kecil akan meningkat sendirinya. Seandainya efektivitas dan efisiensi itu sudah dicapai. Efisiensi dalam produksi dan pemasaran adalah upaya pengembangan terus-menerus yang intinya apa yang dilakukan hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin.
Yang ketiga, standarisasi mutu. Mutu produk bisnis kecil masih relatif rendah dan tidak terstandarisasi, disebabkan karena keterbatasan khususnya dalam bidang keuangan dan wawasan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dengan menekan biaya rata-rata, antara lain dengan membentuk kelompok kerja di antara bisnis-bisnis kecil dalam area yang sama. Selain solusi teknis di atas, sebetulnya bisnis kecil membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi mengenai mutu sebagai kunci daya saing. Kemudian ada strategi pengembangan. Yang pertama ada pilih lokasi yang tepat. Salah satu modal utama paling penting dalam mengembangkan usaha itu adalah dengan menentukan lokasi yang strategis. Tentu akan berpengaruh kepada bisnis. Yang kedua, dengan memanfaatkan media sosial. Dengan media sosial bisa melakukan promosi dengan biaya yang scalable. Artinya, biaya dapat disesuaikan dengan budget dan tahap perkembangan bisnis. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan inovasi. Melakukan inovasi itu sangat penting, terutama bagi usaha yang memiliki banyak kompetitor. Karena itu inovasi sangat penting untuk dilakukan apabila ingin mengembangkan bisnis. Kemudian yang keempat, ada merencanakan keuangan dengan baik. Keuntungan dari adanya pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertata dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pinjaman bisnis. Yang kelima, mengenal kompetitor. Berkompetisi menjadi hal yang biasa dalam bisnis. Dengan memiliki faktor pembeda dari kompetitor lainnya, tentu bisnis akan bisa berkembang lebih jauh. Next. Kesimpulannya, bisnis kecil memiliki kontribusi yang sangat membantu perekonomian negara, sebab dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga negara dalam hal memberikan pekerjaan dan mengatasi masalah pengangguran. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa kewirausahaan ataupun sifat dan keahlian dalam mengembangkan usaha itu sendiri. Jiwa kewirausahaan itu meliputi berani mengambil resiko, bijaksana dalam mengambil keputusan, bisa memanfaatkan kesempatan yang terbuka, mampu menjadi manajer yang baik. Manajer yang baik mampu menggunakan kesempatan itu secara efektif dan efisien. Keberhasilan seorang wirausaha bergantung kepada kemampuan diri dan tindakan-tindakannya. Begitu juga kegagalan seorang wirausaha disebabkan pengelolaan manajemen yang kurang baik, tidak efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh sesi pertanyaan dibuka. 3 pertanyaan dulu ya. Dinda mau tanya. Kalau tadi itu yang undang-undang itu 1945 apa 1995? Sembilan lima itu, Neng. 95. Nulisnya udah betul 95. Ada yang mau bertanya lagi? Aku mau Aku, bertanya.
Koza. Iya. Siapa dulu? Muti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Febriani dari kelompok 3. Saya mau bertanya, nah kan tadi ada dalam strategi pengembangan bisnis, saya ingin bertanya apakah relasi juga berpengaruh terhadap strategi pengembangannya gitu. Jadi kalau misalnya berpengaruh, seberapa kuat sih relasi itu berpengaruhnya gitu. Tolong dijelaskan, terima kasih. Ditampung dulu ya. Tadi Abdul mau nanya. Puji ada Puji. Mungkin sama Puji di Aku mau nanya aja. Oh iya. Gimana cara kita memanage keuangan saat memulai bisnis, terutama bagi mahasiswa yang rantau gitu? Sudah terdengar ya? Jelas nggak? Terdengar. Jelas. Bentar ya. Kasih. Diulang, Ji. Bisa diulang, Ji. Gimana cara memanage keuangan saat memulai bisnis, terutama bagi mahasiswa yang perantau? Jelasan? Jelas. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya, ada yang mau nanya? Izin bertanya. Iya, Teh. Saya Sarasnianti dari kelompok 3. Tadi yang disebutkan untuk membangun bisnis kecil, kita harus ada strategi yang baik, peluang juga, dan harus siap mengambil resiko. Nah, dalam resiko ini kan kita berarti harus siap rugi. Kalau dalam kerugian itu sangat besar, untuk kedepannya bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika mengalami kerugian. Terima kasih. Izin jawab pertanyaan yang Muti ya. Kan Muti tadi tanya seberapa penting nggak sih relasi gitu dan seberapa penting. Relasi itu sangat penting kalau dalam bisnis karena memberikan manfaat yang bagus untuk perkembangan bisnis yang ada gitu, yang dipunya. Relasi juga kan banyak ngasih dampak positifnya untuk bisnis gitu. Karena dengan memiliki relasi atau jaringan bisnis yang baik dan terpercaya, akan bisa menopang bisnis untuk kedepannya. Terus hubungan bisnis ini teh yang menjadi pondasi kuat untuk bisnis bertahan. Dalam menjalani bisnis apapun itu, pasti butuh relasi yang bisa buat si bisnisnya itu berjalan sesuai rencana yang ada gitu, Muti. Oke, terima kasih, Safa. Mau izin menjawab pertanyaan apa, Herdi? enggak sok lanjut aja. Nanti Iya. kalau udah ada pertanyaan kayak gitu. Oh iya.
izin menjawab pertanyaan yang Puji Lestari ya. Pertanyaannya yaitu gimana cara memanage keuangan saat memulai bisnis, terutama bagi kita mahasiswa perantau gitu. Jadi menurut saya nih, kalau memanage bisnis, yang pertama itu kan untuk memulai usahanya itu harus ada niat gitu ya. Kalau kita udah niat gitu, pasti ada aja gitu jalannya gitu. Kalau untuk memanagenya gitu ya, apabila kita memiliki uang gitu ya. Terus untuk memanage apa sih? Ini nih. Untuk memanage kewirausahaannya kan, misalkan ini wirausahanya udah berjalan apa baru merintis? Misalkan udah berjalan. Misalkan usahanya udah berjalan, nah untuk memanage keuangan gitu ya, untuk keperluan pribadi ataupun untuk keperluan bisnis tersebut gitu. Jadi menurut saya gitu ya, apabila kita memiliki usaha gitu ya, lebih baiknya gitu dari keuntungan dari hasil usaha tersebut gitu ya, kita jangan dulu memikirkan gitu, oh saya udah dapat keuntungan nih dari misalkan jualan kerudung minggu ini udah dapat 200.000 misalkan, saya mau beli sepatu gitu. Seharusnya gitu ya, kalau sebaiknya gitu, untungan tersebut itu harusnya gitu ya, menciptakan peluang usaha kembali gitu, agar misalkan wirausahanya itu lebih maju gitu. Jadi si usahanya itu gitu bertumbuh gitu. Jadi uangnya itu harusnya sebaiknya gitu ya dikhususkan untuk keperluan wirausaha tersebut gitu. Jadi misalkan dari jualan kerudung gitu ya, lanjut jualan ke dalaman kerudung gitu. Jadi si untungnya itu berproses dalam dunia usaha lagi gitu, menciptakan peluang-peluang atau memberikan keuntungan lebih lagi gitu. Jadi kan dari keuntungan tersebut, misalkan keuntungannya 200.000, nah dijadikan dijadikan usaha dalaman kerudung misalkan. Nah minggu depannya kan ada lagi tuh kayak keuntungannya lagi, misalkan untungnya 150. Nah misalkan dilanjut lagi gitu jarum pentulnya atau misalkan perhiasan buat kerudungnya gitu. Jadi si usaha tersebut itu gitu berkembang gitu. Nah untuk memanage wirausahanya kayak gitu. Jadi untuk keperluan pribadi itu harusnya gitu boleh kita mengambil sebagian keuntungannya gitu, tapi tidak setengahnya gitu. Maksudnya hanya 20%, kalau enggak pokoknya seperempatnya lah gitu. Sekecil-kecilnya lah gitu. Kita fokus dulu ke wirausaha kita gitu, biar wirausahanya itu berkembang. Kayak gitu Uji. Oh iya, jadi hasil dari keuntungan bisnis kita jangan dipakai buat kebutuhan sehari-hari gitu. Diusahakan buat modal kita buat ke depannya gitu kan? Iya, gitu. Oke, terima kasih Latri. Sama-sama. Silakan yang nomor 3-nya tuh. Resiko. Moderatornya siapa tadi? Ajahra ya? Iya Bapak. Izin jawab.
Izin jawab pertanyaan yang Teh Saras. Kan bagaimana kita menghadapi ketika mengalami kerugian. Ada beberapa cara untuk mengatasi kerugian pada bisnis. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara evaluasi dulu. Evaluasi itu tentunya kan kalau kerugian ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian. Nah, harus dilakukan evaluasi dulu yang berkaitan dengan bisnis itu. Misalnya apa gitu yang menimbulkan kerugiannya. Jika sudah tahu penyebabnya kan bisa mudah untuk memperbaikinya. Terus yang kedua, bisa dilakukan perbaikan sistem bisnisnya. Terus yang ketiga, melakukan perubahan untuk membalikan kondisi perusahaan seperti semula. Pasti nggak mudah, tapi harus dilakukan perubahan agar tidak terjadi kerugian lagi gitu. Bisa dilakukan dengan membenarkan sistem bisnisnya, sasaran, lokasi usahanya, terus strategi pemasarannya mungkin gitu untuk mengurangi lagi kerugiannya. Terus yang selanjutnya itu bisa dengan mengatur keuangannya. Mengatur keuangan itu kan jadi poin penting untuk menjalankan usaha. Nah, jika perusahaan ini mengalami kerugian, maka perhatikan dulu sebuah manajemen keuangannya, keuangan bisnisnya, apakah sudah berjalan baik atau belum. Kalau belum kan pastinya harus ada perbaikan manajemen keuangan dari usaha tersebut agar si kondisi keuangan usahanya itu membaik dan tidak mengalami kerugian lagi. Terus dipastikan harus tetap fokus pada usaha dan tetap optimis. Kalau sedang mengalami kerugian, tentunya kan seorang pasti hilang fokus dan nggak semangat lagi buat ngelanjutin usahanya karena udah gagal. Tapi hal itu teh justru harus semakin jangan dibikin terpuruk gitu. Harus bangkit karena harus tetap tenang, mempelajari persoalan yang ada dan membantu biar solusinya tepat. Harus tetap optimis agar ada dorongan untuk memperbaiki si bisnisnya itu. Terus ada juga terus harus juga bisa meningkatkan skill. Meningkatkan skill menjadi hal dasar bagi seorang pembisnis biar lebih kuat gitu si bisnisnya. Gitu paling Teh Sarah. Baik, makasih Safa. Ambil alih lagi sama moderator gimana? Ada lagi yang menambahkan? Barangkali. Bapak, izin bertanya, kalau untuk pertanyaan, apa boleh lebih dari 3 atau cukup 3 pertanyaan? Tergantung kelompok satu. Saya kira ini cukup ya sebetulnya. Saya sarankan aja Raya akan saya coba komentari ya. Jadi dari tanggapan di luar kelompok penyaji ini bagus banget ya. Yang satu masalah relasi, kedua masalah manajemen keuangan, dan yang terakhir urusan resiko ya. Saya akan coba mengomentari mengenai relasi ya. Kan tadi kata kuncinya seberapa penting itu relasi. Kalau kita lihat ya, suatu bisnis itu mustahil tanpa adanya jejaring ya. Jadi kita kalau mau melakukan bisnis, apakah itu bisnis kecil, bisnis besar ya. Sekarang kita fokus ke bisnis kecil. Secara teoritis ya, memang jejaring itu sangat penting. Kita kan kalau mau memulai bisnis pasti memperhatikan dulu kira-kira siapa nih yang sudah sukses gitu ya. Nah, kemudian nanti saya berkolaborasi dengan siapa ya dalam berbisnis. Nah, jejaring itu penting untuk melakukan kolaborasi, mencari peluang, kira-kira produk jejaring itu bisa juga dilakukan kerjasama, misalkan gitu ya. Apakah jejaringnya jejaring untuk pasar, apakah jejaring untuk menyediakan bahan baku, apakah jejaring untuk berkonsultasi atau berkoordinasi.
Sehingga kepentingan jejaring itu tergantung keperluannya untuk apa. Apakah untuk penyediaan produk baru, apakah untuk penyediaan produk yang sudah ada, atau untuk kontinuitas produk yang dipasarkan. Juga jejaring diperlukan untuk berkonsultasi karena mungkin dia lebih punya pengalaman ya dari aspek bisnis tertentu. Nah, di samping itu jejaring untuk pasar. Jadi tadi pertanyaan seberapa penting ya kata kuncinya itu memang diperlukan untuk itu. Kemudian yang kedua manajemen keuangan ya. Khususnya bagi mahasiswa perantau tadi ya. Tidak hanya untuk perantau ya. Manajemen keuangan itu sangat penting, bahkan perlu ada penyisihan dari setiap keuntungan minimal biasanya 10% disisihkan untuk pengembangan bisnis ya, itu minimal. Apalagi kalau misalkan bisa menyimpan sampai lebih dari 20% ya. Berarti tidak ingin dulu mengambil untung besar dari situ ya. Kalau memang kita berupaya untuk mengembangkan usaha supaya lebih bagus lagi ke depannya. Yang utama adalah pencatatan ya. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi pembinaan kelembagaan usaha itu salah satunya di manajemen keuangan. Jadi setiap transaksi, dana masuk, dana keluar itu perlu dicatat ya. Usaha yang baik itu, pengusaha yang baik itu pengusaha yang hebat mengatur atau mengendalikan cash flow ya. Jadi setiap transaksi dicatat sehingga kita bisa mengukur cash flow kita, cash flow harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Itu penting ya. Jadi manajemen keuangan itu identik dengan manajemen cash flow ya. Banyak aplikasi yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang bisa kita tiru ya, yang kita bisa gunakan bahkan langsung ya. Secara sederhana yang utama adalah manajemen keluar masuk uang ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan manajemen aset itu lebih rumit lagi ya. Minimal mengukur cash flow. Nah, kemudian yang ketiga, risiko rugi ya, memanage risiko. Tadi bagus tuh jawaban yang terakhir. Kita harus tahu dulu penyebab rugi itu apa. Itu poin pentingnya. Jadi setiap bisnis ya, setiap permasalahan kita harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan perusahaan itu rugi ya. Kalau sudah tahu penyebabnya pasti itu, ya itu kan paling gampang nanti bagaimana mengendalikan penyebab itu. Jangan jauh-jauh ya, bukan hanya di aspek bisnis, apapun permasalahan kita harus mengidentifikasi benang kusutnya di mana ya. Kalau sudah diketahui benang kusut berarti itu sulit ya. Kalau misalkan ada benang kusut itu sulit maksudnya. Berarti kan yang masalahnya kompleks, kita perlu memilah menjadi masalah yang tunggal dulu. Kalau misalkan penyebabnya itu banyak ya, pilah-pilah mana kira-kira yang paling prioritas nih penyebabnya. Nah, sudah diketahui menjadi masalah tunggal misalkan, berarti kan akan lebih mudah mencari penyebab. Kalau sudah diketahui penyebabnya, berarti kita harus punya kemampuan untuk memutuskan bagaimana solusinya. Nah, untuk memutuskan itu berarti alternatifnya kan banyak. Tidak mungkin hanya satu penyebab. Kita cari kira-kira penyebab yang paling urgent ini apa. Nah, berarti kan situ harus punya kemampuan memutuskan ini saya kira nih penyebab yang paling utama. Kemudian putuskan solusinya seperti apa, pasti alternatifnya banyak gitu ya. Berarti alternatif yang paling memungkinkan ya untuk memilih mana yang perlu diputuskan itu perlu dilakukan penilaian ya. Maksud penilaian di sini pertimbangannya untung rugi berarti ya. Kalau mencari alternatif yang paling untung ya, yang ruginya tidak terlalu besar berarti yang dipilih. Sudah diputuskan pun kita tetap harus punya pertimbangan bagaimana mengamankan keputusan yang sudah kita ambil. Analisa persoalan potensial di situ ya. Jadi ada rumusnya ya. Jadi kita kalau ingin mencari penyebab berarti perlu ada analisa situasi namanya ya. Dari tadinya benang kusut, pilah menjadi masalah tunggal, kemudian dinilai
berdasarkan pertimbangan kita memang perlu wawasan ya, perlu scoring ya. Berarti dari analisa situasi ya untuk mencari penyebab. Setelah penyebabnya teridentifikasi, berarti kita harus punya kemampuan melakukan analisa keputusan ya, memutuskan kira-kira apa yang harus ditempuh. Setelah diputuskan, kita harus punya kemampuan melakukan analisis persoalan potensial. Kalau ini dilakukan, resikonya seperti apa? Kalau yang berikutnya dilakukan, berarti risikonya seperti apa? Jadi persoalan-persoalan potensial di situ perlu kita antisipasi ya. Mudah-mudahan nanti ada materi kuliah namanya PKPM. Kalau PKPM itu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi ini juga akan berguna untuk bisnis ya, di samping berguna untuk memecahkan suatu permasalahan lain. Bagus ini yang disajikan oleh kelompok 1 ya. Mudah-mudahan teman-teman lain mengikuti terus perkembangan materi ini dan didengar langsung oleh teman-teman dari aspek konsep maupun dari tanggapan-tanggapan dalam diskusi tadi ya. Tadi sudah sangat operasional, misalkan bisnis kerudung ya, yang diumpamakan bisnis kerudung. Kalau sudah punya untung itu, jangan dulu diambil semua keuntungannya, tapi digunakan juga untuk mengembangkan usaha lain. Tadi kan ada jarum pentul ya disebut. Kemudian nanti mungkin untuk pengembangan modal berikutnya, supaya modalnya bisa lebih nambah ya dari penyisihan keuntungan tadi. Baik, berikan applause dulu untuk kelompok 1 ya. Ya. Silakan di closing oleh moderator Azahra. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menambahkan paparan materi kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, saya sangat senang ya mendengarkan paparan dari kelompok 1 ya. Meskipun PPT-nya tidak terlalu banyak, tapi diskusinya cukup mempunyai bobot yang sangat bagus ya. Tadi aspek relasi, manajemen keuangan, dan risiko ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lain ya, masih bisa disampaikan. Tapi kalaupun tidak, saya ingin mendengarkan paparan berikutnya. Ini masih ada waktu ya, kita sampai jam 10 saja ya. Masih ada waktu. Silakan kelompok 2 sudah siap belum? Atau kelompok 3 yang mau menyajikan? Terserah gimana Siap, kesepakatan. Bapak. Siap, alhamdulillah. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil karyanya ya. Kita dengarkan sama-sama. Abdul, mohon izin Abdul. Siapa? Yang mohon maaf, share screen-nya Yimas ya. Saya jadikan dulu host atau co-host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya selaku moderator, kemudian yang lainnya ada Nyimas, Angelina, Herdi, Ulpah, dan Epi Mariana. Yang akan kami bahas dalam presentasi kelompok 2 kali ini yaitu ada 3 materi. Yang pertama, konsep pembangunan generasi milenial. Yang kedua ada
good governance dalam perspektif generasi milenial wirausaha. Dan yang ketiga ada ekonomi inovasi. Langsung saja ya untuk pemateri yang pertama, dipersilahkan untuk Angelina. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama adalah konsep pembangunan generasi milenial. Next. Milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Konsep yang diusung oleh generasi milenial sendiri adalah konsep agen pembangunan, yaitu pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Next. Materi yang kedua adalah good government dalam perspektif generasi milenial wirausaha. Yang pertama ada digital mindset. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan smartphone, maka akses komunikasi antar individu pun sudah tidak bersekat lagi. Ruang pertemuan fisik beralih ke ruang pertemuan digital. Pemimpin pada area milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif. Yang kedua ada observer atau active listener, yaitu pemimpin pada era milenial harus bisa menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya, apalagi jika mayoritas timnya adalah kaum milenial. Hal ini dikarenakan kaum milenial tumbuh beriringan dengan hadirnya media sosial yang membuat mereka kecanduan untuk diperhatikan. Mereka akan sangat menghargai dan termotivasi jika diberikan kesempatan untuk berbicara, berekspresi, dan diakomodasi ide-idenya. Mereka haus akan ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan menyukai untuk berbagi pengalaman. Next. Kemudian yang ketiga ada agile. Pemimpin yang agile dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Seperti yang disampaikan oleh motivator Jamil Al-Zaini, pemimpin yang agile adalah pemimpin yang open-minded dan memiliki ambiguity acceptance, yakni bersedia menerima ketidakjelasan. Pemimpin yang agile mampu mengajak organisasinya untuk dengan cepat mengakomodasi perubahan. Next. Kemudian yang keempat, silakan dipresentasikan oleh Nyimas. Baik, yang keempat ada inklusif. Inklusif diartikan sebagai memasuki cara berpikir orang lain dalam melihat suatu masalah. Pemimpin yang inklusif dibutuhkan pada era milenial dikarenakan perbedaan cara pandang antar individu yang semakin kompleks. Pemimpin yang inklusif diharapkan dapat menghargai setiap pemikiran yang ada dan menggunakannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin juga harus memberikan pemahaman akan pentingnya nilai, budaya, dan visi organisasi kepada anggota timnya. Secara paripurna karena kaum milenial akan bertindak secara antusias jika tindakannya memiliki meaning. Lalu ada brave to different. Pada zaman sekarang masih banyak orang yang tidak berani untuk mengambil sebuah langkah atau keputusan penting dalam pencapaian cita-citanya karena hal tersebut bertentangan dengan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Hal semacam ini dibiarkan akan menjadi hambatan bagi seseorang bahkan sebuah organisasi untuk lebih maju. Acap kali tradisi di sebuah organisasi membuat orang lebih suka membenarkan yang biasanya daripada membiasakan yang benar. Ini adalah tantangan bagi para pemimpin milenial dalam mengubah kondisi tersebut dan menanamkan nilai bahwa berbeda itu boleh asalkan dengan perencanaan dan tujuan yang jelas.
Kemudian yang keenam ada unbeatable atau memiliki arti pantang menyerah. Mindset pantang menyerah tentu harus dimiliki oleh semua pemimpin. Apalagi memimpin anak-anak pada era milenial yang lekat dengan sikap malas, manja, dan merasa paling benar sendiri. Pemimpin milenial wajib memiliki sikap positif, thinking, dan semangat tinggi dalam mengejar goals-nya. Next. Kemudian yang materi ketiga ada ekonomi inovasi. Boleh silakan dipaparkan oleh Herdi Triana. Di sini ada ekonomi inovasi. Indonesia dengan potensi kekayaan yang sangat besar, baik potensi sumber daya alam, keragaman budaya, maupun sumber daya manusia. Perlu mengedepankan kreativitas budaya manusia, perlu mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam membangun nasional untuk mengoptimalkan berbagai potensi kekayaan yang dimilikinya. Ekonomi kreatif yang berbasis kepada modal, kreativitas, dan sumber daya manusia. Berpeluang mendorong daya saing bangsa Indonesia di masa depan. Jika sumber daya manusia Indonesia yang jumlahnya sangat besar memiliki kemampuan untuk berkreasi, untuk menciptakan inovasi dan nilai tambah, maka kreativitas tersebut akan menjadi sumber daya terbarukan yang tidak akan ada habisnya. Kreativitas akan mendorong dihasilkannya produk-produk manufaktur dan jasa inovasi, inovatif dan dinilai tambah tinggi, sehingga kelak Indonesia tidak akan lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi juga akan mampu mengekspor produk yang nilai tambah tinggi. Kreativitas dan inovasi juga akan menjadikan warisan budaya dan kearifan lokal berkontribusi besar tidak hanya bagi perekonomian nasional, namun juga bagi peningkatan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Baik, terima kasih ya kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Untuk itu, sesi sekarang kita membuka sesi diskusi untuk tiga pertanyaan pertama. Boleh silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Boleh, Latri. Iya. Tadi kan di dalam PPT ya ada materi lincah dalam perubahan gitu. Nah, menurut kelompok kalian gitu, bagaimana cara lincah dalam perubahan dan bagaimana gitu ya memanfaatkan peluang gitu. Tetapi gitu ya, sedangkan gitu di dalam, ya apa sih? Tar dulu. Ulangi, maaf. Iya. Bagaimana cara lincah dalam perubahan? Nah, dan bagaimana memanfaatkan peluang gitu. Sedangkan gitu ya, tantangan kadang-kadang gitu, tantangannya itu dalam diri kita sendiri gitu untuk memulainya itu gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa takut gitu untuk memulai memanfaatkan peluang itu tersebut gitu. Paham nggak? Iya, baik, Latri. Jadi gini pertanyaannya, jadi maksudnya lincah dalam perubahan dan apa tadi teh? Bagaimana cara lincah dalam perubahan dan bagaimana memanfaatkan peluang gitu. Intinya mah. Dan bagaimana memanfaatkan peluang. Ya, dan untuk memulainya gitu. Latri. Untuk pertanyaan kedua boleh?
Kita tampung dulu ya untuk pertanyaan kedua. Boleh silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pit. Mangga Teh. Kan tadi di PPT ada dalam pembangunan nasional untuk mengoptimalkan berbagai potensi kekayaan yang dimilikinya. Maksudnya potensi yang kekayaan yang seperti apa gitu. Terus kan sekarang itu Indonesia juga krisis pemimpin ya. Apalagi kan sekarang era milenial yang sedang krisis pemimpin gitu. Nah, untuk mengoptimalkannya itu potensi yang seperti apa gitu yang disebutkan di PPT ini gitu kan kurang jelas. Jadi potensi kekayaan seperti apa ya? Di samping krisis pemimpin gitu Teh? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Teh Saras. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada Teh Fitri, mungkin sudah cukup. Oke, baik ya. Sebentar, sambil kita jawab pertanyaan dari Latri sama Teh Saras. Mangga mungkin jawaban pertanyaan dari Latri. Ada yang mau jawab? Dimas? Ya, Teh Fitri, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Latri ya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana lincah dalam perubahan dan memanfaatkan peluang sedangkan tantangan yang ada di dalam diri kita sendiri dalam memulainya, sedangkan rasa takut itu dalam diri kita sendiri. Mungkin bagaimana kita harus lincah dalam perubahan. Jadi lebih ke logika ya, kalau misalkan kita nggak mengikuti perubahan gitu, kita tidak mengikuti perubahan, maka kita tuh tidak akan kita tidak akan update gitu. Jadi kita akan terus tertinggal. Kita nggak boleh diem di satu zona gitu. Kita nggak bisa diem terus di zona nyaman kita. Kita harus bisa menghadapi resiko. Kita harus bisa mencoba hal-hal baru dalam hidup kita. Nah, untuk mengalahkan ketakutan dalam diri kita sendiri gitu, tantangannya tuh kan kayak kedepannya nih, kayak ngerasa aduh nggak bisa nih, kayaknya kita nggak bisa ngelakuin ini. Nah, kalau itu kembali lagi ke diri kita masing-masingnya, kayak lebih ke menyemangati atau bahkan memecut diri sendiri gitu. Emang kita bakal terus-terusan ada di zona ini gitu. Kita nggak akan berkembang kalau kita nggak berani melangkah gitu. Jadi kita harus lebih meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita diam di tempat, berarti kita nggak akan merasakan yang lebih dari apa yang kita dapatkan hari ini gitu. Kalau misalkan kita melakukan atau melangkah lebih jauh lagi, menghadapi hal-hal baru, mengikuti perubahan, maka kita akan mendapatkan hasil-hasil lain yang mungkin nggak kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi kita lebih harus menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri bahwa perubahan itu ada untuk kita lalui, untuk kita hadapi, bukan cuma dilihat doang gitu.
Mungkin seperti itu Teh Latri, ada yang masih belum jelas? Sudah, Nyimas, makasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan ya, boleh? Mangga, Epi. Itu teh, Untuk kalau pertanyaan siapa? Pertanyaan Patri. ya pertanyaan Latri, kalau saya ingin menambahkan dalam memanfaatkan peluangnya, itu tuh kayak kalau dalam berwirausaha kita itu harus pandai-pandai memanfaatkan peluang. Misalnya yang pertama itu kita peka terhadap lingkungan sekitarnya. Gimana kita itu caranya agar bisa mendirikan suatu usaha, kita itu harus melihat lingkungan kita itu ngebutuhinnya apa, gitu. Apa aja yang warga sekitar atau orang-orang yang sekitar kita butuhkan. Terus yang selanjutnya itu menganalisis usaha kompetitor. Nah kan tiap-tiap dalam berwirausaha kita itu pasti ada yang namanya kompetitor atau pesaing. Nah kita juga harus menganalisis usaha kompetitor itu apa aja. Terus yang selanjutnya ada memanfaatkan teknologi internet, khususnya media sosial. Kan kalau zaman sekarang teknologi itu udah umum ya, udah semua orang juga udah tahu, dari berbagai usia juga udah pakai. Nah, kalau dalam mengembangkan usaha di zaman sekarang, media sosial itu pasti dibutuhkan gitu. Jadi selain marketing yang nyata, media sosial juga diperlukan. Udah sih itu aja. Makasih. Terima kasih, Epi. Baik, terima kasih Epi. Kemudian ada pertanyaan yang kedua ya dari Teh Saras. Itu pertanyaannya, potensi kekayaan seperti apa di samping pemimpin kita yang semakin krisis? Gitu ya Teh. Boleh mungkin ada yang ingin jawab, Herdi atau Angel? Teh Herdi mah sekedik banyak bisa selama koreksi gitu ya. Menurut saya kepemimpinan merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen gitu ya. Dalam kebutuhan pada semua tipe, baik itu tipe organisasi dan keluarga. Pemimpin merencanakan dan menegosiasikan sumber daya yang ada dengan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai kinerja bawahannya yang harus optimal. Keberhasilan kepemimpinan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam kepuasan bawahannya. Menjadi seorang pemimpin itu yang baik pada generasi sekarang gitu ya, masyarakat milenial saat ini, ada kedepannya menjadi suatu tantangan yang kritis gitu. Seiring perkembangan zaman, banyak pemimpin muncul akibat tuntunan dan kondisi lingkungan saat ini. Pada era generasi milenial, pemerintah yang efektif akan terwujud apabila para pemimpin dapat memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin yang kredibel atau mempunyai kemampuan intelektual, kekayaan, dan yang divisi yang jauh ke depannya. Namun pemimpin yang baik juga harus memiliki integritas dan kejujuran kepada kepentingan rakyatnya gitu, atau bawahannya.
Kepemimpinan milenial perlu mendukung kemandirian dan jiwa entrepreneur di generasi milenial. Untuk membangun bangsa harus memiliki fondasi utama, yakni kemandirian dan entrepreneurship. Itu sih kepemimpinan. Izin menambahkan ya, kan tadi pertanyaan Teh Saras tuh, tadi Teh Saras kembali ngirim pesan gitu ke saya. Jadi yang dipertanyakan oleh Teh Saras itu adalah potensi kekayaan yang dimilikinya, terus bukan apa tapi seperti apa. Jadi karena kita sedang ada di mata kuliah kewirausahaan ya, dan kepemimpinan juga pasti kepemimpinan yang berhubungan dengan kewirausahaan gitu. Kalau misalkan potensi seperti apa, ya potensi seperti apa atau kekayaan seperti apa, ya berarti kembali lagi ke yang dimaksud gitu. Objeknya seperti apa. Misalkan kalau misalkan kita nih mahasiswa, potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk kewirausahaan itu seperti apa, bisa dengan jualan makanan di kampus, terus atau tadi kan ada jualan kerudung seperti itu. Jadi banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan untuk berwirausaha di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa, juga di era digital gitu. Kan sekarang nggak sedikit ya yang kayak pakai live TikTok, terus di Instagram, jadi banyak sekali wadah-wadah yang dapat dijadikan sarana untuk kita berjualan gitu, tidak terpaku di situ aja gitu, nggak cuma di kampus doang, nggak secara nyata, nggak secara offline, tapi dengan cara digital online pun kita masih bisa bertransaksi gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah kekayaan seperti apa, mungkin kekayaan-kekayaan yang ada di diri kita aja gitu. Apa misalkan kalau Teh Saras di rumahnya ada apa, mungkin itu bisa dijadikan potensi-potensi, bisa dijadikan bahan-bahan untuk berwirausaha gitu. Seperti itu bukan Teh, atau bukan itu maksud Teh Saras? Boleh di ini lagi? Benar yang seperti itu nih Mas, jadi potensi apa gitu yang dimiliki kita kayak gitu. Iya, jadi potensi-potensinya itu kembali lagi ke diri masing-masing kan, seperti misalkan di rumah Teh Saras nih ada pertanian apa, singkong kan Teh Saras pernah cerita ya kalau misalkan ada banyak petani singkong gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan sarana atau potensi-potensi usaha Teh Saras gitu untuk memajukan UMKM di daerah Teh Saras. Terus kalau misalkan kita di mahasiswa, bisa seperti tadi berjualan makanan, seperti itu. Teh Saras sudah cukup? Cukup. Aku mau menambahkan, boleh? Halo, tes, kedengaran nggak? Terdengar Abdul. Oke, aku menambahkan sedikit ya dari jawaban Nyimas tadi. Kekayaan itu banyak ya, nggak hanya harta, tapi juga tentang diri sendiri gitu. Mulai dari cara dia mengolah emosi, mulai dari cara dia mengolah komunikasi, mulai dari cara dia memanage segala sesuatu itu bersumber dari dalam diri sendiri gitu. Termasuk relasi juga itu termasuk kekayaan gitu. Kekayaan seseorang untuk memulai sesuatu bisnis atau wirausaha atau usaha gitu. Itu termasuk kekayaan juga yang memang perlu dan sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang atau mungkin seseorang yang akan memulai suatu bisnis gitu. Kenapa? Karena kebanyakan bisnis itu hancur bukan karena modalnya nggak ada, tapi karena manusia-manusia yang mengolah bisnisnya itu masih belum bisa mengendalikan emosi mereka gitu. Baik secara sadar ataupun tidak sadar, kebanyakan orang itu akan melihat ke dalam penjual itu juga gitu. Misalkan saya jual sesuatu, misalkan orang tuh bisa jadi tidak hanya melihat barang dagangan saya, tapi juga melihat bagaimana cara saya melayani mereka, bagaimana cara saya komunikasi dengan mereka, dan bagaimana istilah kata fasilitas yang saya berikan kepada mereka gitu. Itu sih. Terima kasih. Baik, Abdul, terima kasih sudah menambahkan.
Bagaimana Teh Saras? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Udah cukup puas, berarti potensi itu nggak harus melulu tentang misalnya kayak yang Abdul bilang tadi. Berarti bagus. Iya, betul. Jadi nggak harus sumber daya alam gitu. Jadi potensi kekayaan itu kayak kekayaan dalam diri kita sendiri itu apa aja gitu. SDM-nya gitu. SDM-nya itu apa aja gitu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Kalau sudah cukup, mungkin kami akan tutup presentasi ini ya, dan akan lebih jelasnya nanti sama Bapak akan paparkan lebih jelasnya. Terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian ya. Jadi dari kelompok 2 ini banyak premis-premis atau statement yang ideal tadi ya. Statement dari kelompok 2, kalimat-kalimat yang ideal. Tapi dalam diskusi tadi berkembang ke arah yang lebih operasional ya. Itu bagus. Coba tolong di-share lagi tadi materi yang terkait dengan ekonomi inovasi itu. Tadi belum terlihat terulas dengan banyak. Kita klik mundur ya. Terus dulu biar dari awal aja. Terus dari awal. Nah, dari sini dulu ya. Tadi bagaimana ini kaitan dengan pertanyaan khususnya yang kedua nih. Potensi kekayaan kaitkan dengan krisis kepemimpinan ya. Jadi tadi disampaikan bahwa potensi kekayaan tidak hanya melulu sumber daya alam atau barang ya. Tapi lebih juga yang paling esensial adalah potensi kekayaan intelektual atau SDM-nya. Aspek kreativitas ya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Juga bagaimana kaitannya dengan krisis kepemimpinan dalam mengelola kekayaan atau potensi baik sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusianya ya. Kalau tadi misalkan diarahkan ke hal-hal yang lebih konkret, ini akan bagus ya dinamika diskusinya. Misalkan gini, banyak contoh konkret di negara kita ya secara makro pada diskusi-diskusi sebelumnya, misalkan potensi sumber daya alam di di daerah provinsi Papua misalkan. Di situ ada Freeport ya. Ada Freeport gitu. Itu kan kekayaan alam kita ya yang diolah oleh investor Amerika. Bagi hasilnya seperti apa? Itu jauh dari jangkauan milenial kita ya. Rata-rata yang mengelola itu orang-orang yang memang sudah mapan dalam bisnis besar gitu ya. Padahal itu menjadi peluang bagi bisnis para milenial. Nah, kaitkan dengan krisis kepemimpinan kita ya. Pernah nggak pimpinan kita di level-level menteri misalkan melibatkan potensi sumber daya manusia milenial dari aspek pengelolaan perusahaannya. Kita belum pernah dengar ya. Jadi karena memang usahanya usaha besar gitu ya.
Tapi pihak milenial jarang yang terjun langsung memikirkan bagaimana potensi usaha itu bisa dikelola oleh kalangan milenial. Karena memang di sana itu perusahaannya yang sangat besar ya, investasi besar, sehingga mungkin pemerintah kita belum memandang bahwa petani atau maaf, kaum milenial itu belum waktunya untuk ke arah itu. Ya. Kaitan dengan krisis kepemimpinan, ini konotasinya kan kurang begitu baik ya. Seperti apa katanya gitu. Tadi pertanyaan yang disampaikan. Jadi sebetulnya jangan menganggap enteng terhadap potensi-potensi milenial yang memang sekarang lagi ngetren gitu ya. Tadi disebutkan dalam materinya, pihak pimpinan itu ada kecenderungan tidak mau menerima perubahan ya yang terjadi, yang kadang-kadang nyampainya itu dari pemuda atau dari kaum milenial. Itu kan memang gaya-gaya kepemimpinan lama gitu ya. Tidak ingin melakukan perubahan tadi ya. Padahal dalam konsep sekarang yang lagi ngetren itu lincah dalam perubahan ya. Lincah dalam perubahan bermakna bahwa setiap pimpinan itu perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi atau masukan-masukan dari kaum milenial. Coba lihat yang lanjutannya tadi kepemimpinan, aspek kepemimpinan. Terus lanjut. Terus. Nah, ini yang paling relevan ya. Pimpinan yang agile dulu. Yang agile. Nah, ini ya. Ini sebetulnya di Jawa Barat ini lagi ngetren ini sekarang ya. Jadi yang dimaksud pemimpin yang agile dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas melihat peluang. Ini relevan dengan pertanyaan yang pertama. Cepat dalam beradaptasi dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Ya. Jadi di sini kelihatan bagaimana membangkitkan motivasi terhadap individu-individu yang malas untuk memulai sesuatu yang punya manfaat ya. Nah, di sini memang makanya disebutkan oleh motivator karena ini untuk membangkitkan dorongan dari dalam individu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, yang malas gitu ya, yang malas ingin memulai, ini perlu dibuatkan suatu best practice, dibawa ke tempat atau ke orang yang memang sudah sukses ya, dibawa bergaul ya, didatangkan kepada orang yang memang sudah sukses, diajak ngobrol gitu ya, sehingga nanti tergugah ya individu yang bersangkutan tersebut ingin melakukan sesuatu perubahan. Tidak kuulen ya, nggak diam di rumah terus gitu ya. Jadi harus dibawa ke tempat-tempat atau ke orang-orang yang memang sudah sukses ya. Tuh lihat situasinya secara langsung, mendengarkan langsung dari orangnya dan melihat langsung hasilnya. Makanya bukan hal yang tabu ya jika dalam perkuliahan atau dalam suatu lembaga tertentu ada yang disebut studi banding. Studi banding itu sebetulnya untuk melihat keberhasilan orang yang sudah sukses ya. Kita tiru. Nah, gitu. Bukan melulu main gitu ya. Nah, tapi kan disertai dengan main, nggak ada masalah. Tapi main yang punya manfaat lebih besar. Itu pentingnya the best practice ya, melakukan studi banding ke lokasi-lokasi yang sudah baik bisnisnya, ke orang-orang yang sudah sukses dalam melakukan usahanya. Ada lagi satu lagi, memanfaatkan peluang ya. Nah, memanfaatkan peluang di sini tadi sudah disampaikan ya, indikatornya banyak ya. Jadi sekarang kan musim hujan ya, misalkan. Tetapi aktivitas terus perlu dilakukan dalam dinamika kehidupan ya.
Berarti peluang itu kalau oleh pebisnis itu bisa dilakukan, misalkan sekarang jarang ya orang menggunakan jas hujan yang beda dengan yang lain atau dengan yang sebelumnya gitu. Dulu jas hujan itu mahal gitu ya, 25.000 sampai 50.000. Sekarang kan ada jas hujan yang cuma 10.000 gitu ya, pakai plastik, cukup gitu. Nah, itu orang seperti itu adalah orang yang memanfaatkan peluang di musim hujan. Kan sekarang banyak ya jas hujan yang nilainya murah ya, harganya murah cuma 10.000. Tapi setelah dipakai cukup dibuang nggak apa-apa, anggap saja itu jajan apa gitu ya, yang cukup 10.000 gitu. Daripada kita kadang-kadang kaum milenial itu males bawa jas hujan gitu ya, yang nilainya mahal tapi nggak praktis gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang lagi musim hujan, banyak orang yang kedinginan, misalkan apakah tidak ingin melakukan usaha yang kecil-kecil gitu ya, jualan bajigur ya. Tadi ada banyak yang punya kebun singkong gitu ya, ada singkong keju, sekarang sudah lagi jarang lagi itu. Jarang itu karena biasanya bahan bakunya yang sulit di musim hujan ya. Jadi memanfaatkan peluang itu dengan cara melihat situasi lingkungan yang saat ini terjadi gitu ya. Nah, terutama tadi ya yang malas memulai usaha gitu ya. Orang malas memulai usaha itu karena belum ada rangsangan dari luar ya. Makanya ajaklah ke tempat-tempat atau ke orang-orang yang sudah sukses usahanya. Nah, tadi juga mengkritisi terkait dengan krisis kepemimpinan, krisis pemimpin. Jadi krisis pemimpin di sini apakah memang tidak ada pemimpin yang bisa merespon terhadap peluang usaha yang nyata terlihat gitu, tapi diam saja gitu kan. Makanya sekarang itu banyak pro kontra terhadap krisis kepemimpinan. Padahal itu sangat relatif. Kadang-kadang setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pemimpin-pemimpin pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin usaha dalam bisnis tertentu. Kita akan batasi lah ya krisis kepemimpinan ini ke arah krisis kepemimpinan yang terkait dengan wirausaha gitu ya. Banyak pemimpin kita, pemimpin lembaga pemerintahan juga adalah pemimpin dalam bisnis ya. Kayak Sandiaga Uno itu kan aspek bisnisnya luar biasa ya. Terus kemudian Menteri Koordinator Luhut Binsar itu bisnisnya bukan main ya. Di tambang tertentu, misalkan dulu Yusuf Kala ya, dia pebisnis juga. Nah, kenapa demikian? Kenapa sekarang lebih senang ke pemerintahan gitu ya? Karena mereka ingin diantaranya di pemerintahan juga pendekatannya ke aspek bisnis ya. Karena jiwa bisnis itu juga penting masuk ke dalam pemerintahan. Karena banyak potensi-potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang belum bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat banyak gitu ya. Jadi sekarang kenapa pemerintah kita itu lebih banyak mengambil dari kaum profesional ya. Karena memang pendekatannya pendekatan ekonomi makro ya. Jadi teman-teman harus paham kenapa jarang sekali sekarang diambil dari lembaga-lembaga perguruan tinggi ya trennya. Sekarang lebih tren ngambil dari lembaga-lembaga yang bisnis ya, dunia usaha, karena memang arahnya ke masalah peningkatan perekonomian kita ya. Jadi kita harus lebih punya arah pemikiran yang lebih komprehensif ya. Di samping kita secara operasional untuk membangkitkan keinginan individu dalam usaha, juga kita perlu melihat bagaimana para wirausahawan yang sudah sukses dan masuk ke ranah politis ya.
Sekarang itu trennya seperti itu. Mungkin ke depan masih seperti itu pemikiran saya. Nah, nanti ada juga pimpinan-pimpinan yang sangat concern terhadap aspek non-ekonomi. Ya, itu pun sangat penting. Tadi juga oleh teman kita disinggung masalah kejujuran, ya, masalah emosi, itu penting. Jadi keseimbangan antara faktor ekonomi dengan aspek mental spiritual itu perlu diselaraskan. Nah, yang utama adalah bagaimana kita memulainya, gitu ya. Tadi konsepnya kan sangat ideal ya, banyak konsep-konsep yang sangat ideal tadi disampaikan oleh kelompok 2. Hanya masalah implementasinya seperti apa. Nah, ini yang masih memerlukan motivator tadi ya. Makanya lebih banyak motivator yang muncul di sini, Jamil Azaini ya. Pemimpin yang agile adalah pemimpin yang open minded, yang terbuka ya, yang membuka diri menerima masukan dari luar ya. Nah, pemimpin yang agile mampu mengajak organisasinya untuk dengan cepat mengakomodasi perubahan. Ini relevan sebetulnya yang ditanyakan oleh kelompok lain ya. Kemudian tadi kan lincah terhadap perubahan. Lincah di sini tanda kutip berarti kan cepat merespon adanya perubahan dari luar maupun di dalam dirinya. Saya kira itu ya ulasan dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini anggap materi ini adalah materi ideal sebagai standar-standar supaya usaha kita, perilaku kita itu nanti jika ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, ya seperti ini. Dan mungkin ke depan akan berubah lagi ya. Tapi insya Allah, jadi tipe-tipe pemimpin agile ini lagi ngetren sekarang di Jawa Barat. Pak Sekda itu selalu menyampaikan hal seperti ini. Karena memang ini lagi ngetren di mana-mana ya. Mengajak organisasinya untuk respon terhadap perubahan yang cepat, dan meresponnya pun relatif harus lebih cepat daripada perubahan yang terjadi. Jika memang responnya tidak cepat, nanti perubahan itu akan berubah lagi, gitu. Trennya akan berubah lagi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan perubahan itu menjadi peluang bisnis yang akan bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja, bagi pendapatan negara, pendapatan asli daerah, dan lain-lain ya. Saya kira itu saja jadi tanggapan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum ditutup? Masih ada yang penasaran? Baik, kalau begitu kita beri aplaus untuk kita semua ya, khususnya untuk para penyaji kelompok 1 dan kelompok 2. Bagus banget nih. Terima kasih atas paparannya bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Di pertemuan ini sangat efektif ya. Kita banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat ya dari penyaji kelompok 1, kelompok 2. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukupkan sekian pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan khususnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama ya, pamit saya. Sukses selalu buat semuanya.